Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumasito. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 2. Yang pertama adalah sejarah pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Pada sejarah ini sendiri terjadi sistem pada masa pra-Hindu-Buddha, yaitu 1. Sistem masyarakat pada masa ini. Masyarakat masih bersifat gotong royong, akrab, dan rukun, sebab pada masa ini masih belum terdapat perbedaan kasta. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Pada masa ini, sistem ini suku bangsa masih mempunyai pengetahuan diantaranya 1. Alam sekitar, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, binatang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem pendidikan, di mana pada sistem ini anak-anak dipersiapkan agar dapat memegang kedewasaan atau mumpuni di dalam masyarakat itu sendiri. Faktor pengaruh masuknya Hindu-Buddha. Pada faktor ini terjadi pada masa hubungan antara orang Indonesia dengan cara perdagangan Hindu, di mana hubungan ini terjadi pedagang Indra dengan para ketua adat. Maksudnya adalah golongan kaya dengan golongan miskin. Pada masa ini juga terjadinya terbagi 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan kasta Brahmana dan Ksatria, di mana pada golongan ini terdapat para raja atau pegawai-pegawainya. Yang kedua adalah golongan kasta Waisya dan Sudra, artinya di mana golongan ini rakyat biasa. Yang ketiga adalah Siwaisme dan Hinduisme dan Buddhisme. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan pada masa Islam di Indonesia. Sejarah ini merupakan terjadi pada masa Islam di Indonesia diawali pada abad 20 Masehi, di mana sejarah ini terjadi hingga pada masa sekarang. Perjalanan ini sungguh cukup berlangsung panjang, di mana terjadi perkembangan cukup drastis pada masa Orde Baru. Di dalam sejarah pendidikan pada masa Islam terbagi menjadi 2 orde. Yang pertama adalah Orde Lama. Orde Lama adalah hal yang berhubungan dengan pendidikan dan pembinaan madrasah pendidikan Islam di sekolah umum. Terbagi menjadi 3. 1. Pengembangan dan pembinaan madrasah. 2. Perkembangan perguruan tinggi Islam. 3. Pendidikan agama Islam di sekolah umum. Yang kedua adalah Orde Baru dan sekarang, di mana dasar dan tujuan pendidikannya adalah 1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. 2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. 3. Membina dan mengembangkan kekuasaan fisik yang kuat dan sehat. Selanjutnya adalah keterkaitan sejarah pendidikan mulai masa Hindu-Buddha sampai masa Islam di Indonesia dengan pendidikan saat ini. Artinya pada sistem pendidikan yang ada pada masa Hindu-Buddha kemudian berlanjut pada masa Islam. Bisa dikatakan sistem pendidikan di Indonesia merupakan bentuk akulturasi antara sistem pendidikan Karsyan Hindu-Buddha dengan sistem pendidikan Islam yang telah mengenal istilah uzlah atau menyendiri. Pendidikan pada masa Islam itu sendiri terjadi pada masa kerajaan Indonesia, yaitu 1. Pada masa kerajaan Aceh, 2. pada masa kerajaan Demak, 3. pada kerajaan Islam Mataram, dan terakhir pada kerajaan Islam di Banjarmasin. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan pada masa perjuangan. Sejarah ini bermula pada tahun 1901, di mana di bawah naungan negara Belanda mengenalkan sistem pendidikan formal kepada penduduk Indonesia. Berkelanjutan pada tahun 1947, barulah dibentuk panitia penyelidik yang beranggotakan 52 orang, di mana penyelidik tersebut terjadilah sistem pendidikan dan terbentuklah 4 tingkatan yang kita alami sampai sekarang. Yang pertama adalah pendidikan rendah, biasanya kita sebut dengan SD atau sekolah dasar, di mana kita menempuh selama 6 tahun. Pada SD ini, pada pendidikan rendah ini, para murid akan diajarkan dasar-dasar pelajaran seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua adalah pendidikan menengah pertama, yang biasanya kita sebut dengan SMP atau sekolah menengah pertama, di mana pada masa ini kita menempuh selama 3 tahun. Pada masa ini murid akan diajarkan bertransformasi atau menginjak remaja dari SD dari SD beralih ke SMP. Yang ketiga adalah pendidikan menengah atas atau kita sebut biasanya SMA atau SMK, di mana pada pendidikan ini kita menempuh selama 3 tahun, di mana kita pada masa ini diajarkan secara mandiri apa itu tanggung jawab dan apa yang kita lakukan, apa yang kita harus lakukan.
Yang terakhir adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah artinya kita bisa menghadapi banyak hal di masa mendatang, di mana perguruan tinggi kita diajarkan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan pada masa Orde Baru. Terjadi revisi. Pada masa ini Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali, di mana yang pertama, satu, Orde Lama. Pada periode pertama, penetapan pada masa ini terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1949. Yang kedua, periode kedua pada tahun 1952 sampai dengan 1960. Yang terakhir adalah pada tahun 1960 sampai dengan 1964. Pada kurikulum ini agar menetapkan karakter kebangsaan untuk tujuan politik. Yang kedua adalah Orde Baru. Orde Baru bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini terjadi 4 kali perubahan kebijakan kurikulum. Adapun seperti di atas ini. 1. Kurikulum B 2004, 2. Kurikulum B 2006, dan terakhir adalah kurikulum 2013. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan pada masa reformasi. Adapun kurikulum yang dipakai pada masa reformasi, yang pertama kurikulum berbasis komputer. Pada KBK ini posisi siswa kembali ditetapkan sebagai subjek dalam proses pendidikan yang terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan, di mana siswa dituntut mempelajari dan mendapati informasi, dan guru sebagai media untuk mengetahui apa yang muridnya kerjakan. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, biasanya kita sebut dengan KTSP, di mana KTSP ini yang lebih ditonjolkan adalah terletak pada kewenangan dalam penyusunan. Dalam kewenangan ini yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan pendidikan pada masa ini atau pandemi COVID-19. Pada masa ini pendidikan berubah pola, di mana kita biasanya melakukan kegiatan belajar mengajar saling tatap menatap beralih menjadi kegiatan belajar mengajar dengan cara jarak jauh atau daring. Dalam hal ini banyak dampak negatif sama positifnya. Adapun dampak negatif yang satu, bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan ponsel atau HP. Dan adapun dampak positif dari daring adalah dengan pembelajaran jarak jauh, bangsa Indonesia telah menjajahkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi dan masih banyak lagi. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.